Yo, halo semuanya pecinta mix parlay single bed dan bola jalan. Jumpa kembali di YouTube channel Ketua Parlay. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat terus ya anggotaku. Oke anggotaku, di video hari ini Ketua akan membawa 4 pertandingan dari Liga Campuran ya anggotaku. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke prediksi pertama, sediakan dulu rokok sama kopinya anggotaku, biar kita semua agak relap ya anggotaku. Oke anggotaku, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, kita review dulu ya kan build-build yang semalam ya anggotaku. Ini yang build pertama semalam ya anggotaku, Ararat versus Al-Aqsa ya anggotaku, dari Liga Armenia ya anggotaku. Di pertandingan Ararat versus Al-Aqsa anggotaku, di sini semalam Ketua mengambil di over 2/4 dan di sini hanya berakhir dengan 1-0 saja ya anggotaku. Di sini kita kalah ya anggotaku. Dan di pertandingan Orlans versus Limens anggotaku, di sini Ketua semalam mengambil di under 2/4 dan di sini kita berhasil menang ya anggotaku. Ini ya anggotaku, skor berakhir dengan 0-1 saja ya anggotaku. Dan pertandingan Al-Batin versus Altay anggotaku, di sini Ketua semalam mengambil di over 2/3/4. Di sini kita berhasil menang ya anggotaku di pertandingan Al-Batin versus Altay. Skor berakhir dengan 4-3 ya anggotaku. Dan di pertandingan AC Milan versus Inter Milan anggotaku, di sini Ketua semalam mengambil di under 2/4 dan skor berakhir dengan 0-2 ya anggotaku. Di sini kita menang separuh ya anggotaku. Di sini kita patah di Al-Rarat saja ya anggotaku, kalau enggak tadi ini udah meledak ini ya anggotaku. Oke anggotaku, lanjut kita ke pertandingan lanjut kita ke build yang kedua. Di build yang kedua anggotaku, aku bermain di handicapnya semalam ya anggotaku, di pertandingan Al-Rarat versus Al-Aqsa anggotaku. Di sini Ketua semalam mengambil Aqsa ya anggotaku, dan di sini kita berhasil menang ya anggotaku. Skor berakhir dengan 0-1 ya anggotaku. Dan di pertandingan Orlans versus Limens semalam anggota, di sini Ketua semalam mengambil di Limens ya anggotaku, dan di sini kita berhasil menang ya anggota. Dan di sini kita menang ya anggotaku. Skor berakhir dengan 0-1 ya anggotaku. Dan di pertandingan Al-Batin versus Altay semalam anggotaku, di babak pertama sudah 0-3 ya anggotaku. Entah kenapa itu di babak kedua bisa jadi 4-3. Ini mungkin kita di prank sama bandot ya anggotaku. Skor berakhir dengan 4-3 ya anggotaku. Sedangkan di babak pertama aja anggotaku skor 0-3 ya anggotaku, dimenangkan oleh Altay ya anggotaku. Dan di babak kedua sampai akhir berakhir dengan 4-3 ya anggotaku. Di sini kita kena prank sama bandot ya anggotaku. Dan di pertandingan AC Milan versus Inter Milan semalam anggotaku, di sini Ketua semalam mengambil di AC Milan dengan menahan 1/4 poin ya anggotaku. Dan di sini juga kita kalah ya anggotaku. Masa di kandang AC Milan sendiri bisa kalah sama Inter Milan ya anggotaku. Skor berakhir dengan 0-2 lagi ya anggotaku. Oke anggota, tanpa banyak basa-basi lagi ya kan, langsung saja kita ke pertandingan yang pertama antara Juventus versus Sevilla dari UEFA Euroleague ya anggota. Di pasaran yang diberikan oleh bandot anggotaku ada di 3/4, setengah, dan 1. Sedangkan di over undernya ada di 2/4, 2, dan 2/4. Oke anggota, langsung saja kita lihat ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Juventus anggota, di sini dimenangkan Juventus 2 kali pertandingan, 1 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan 5 pertandingan terakhir Sevilla anggota,
Di sini dimenangkan oleh Sevilla 4 kali pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan saja anggota saat berhadapan dengan Girona yang anggota. Sedangkan di 5 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggota, di sini dimenangkan Juventus 3 kali pertandingan, sedangkan Sevilla hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan saja. Sedangkan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggota. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim Juventus anggota ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Sevilla anggotaku ada 5 pemain yang tidak dapat bermain. Oke anggota, di pertandingan kali ini ketua sangat yakin untuk bermain di Sevilla saja ya anggotaku. Kenapa begitu ketua kalian bilang anggota? Karena di 5 laga terakhir Sevilla ini anggotaku, Sevilla ini berhasil membantai semuanya ya anggotaku. Dan di 5 pertandingan terakhir Juventus hanya bisa meraih kemenangan 2 kali kemenangan saja ya anggota. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Sevilla dengan menahan 3/4 poin, sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di under 2,5. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1 atau draw ya anggota. Oke anggotaku, langsung saja kita ke pertandingan yang kedua antara AS Roma versus Bayer Leverkusen ya anggotaku. Masih dari UEFA Euro League ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Pandot anggota ada di 1/4, setengah, dan 3/4. Sedangkan di operandernya ada di 2/4, 2,5, dan 2 ya anggota. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir AS Roma anggotaku, di sini AS Roma hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 laga terakhir Bayer Leverkusen anggota, di sini Bayer Leverkusen berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali seri, dan mengalami 1 kali kekalahan saat berhadapan dengan FC Köln ya anggota. Sedangkan di 4 perjumpaan terakhir antara kedua tim anggota, di sini di tahun 2015 dimenangkan oleh AS Roma ya anggotaku. Di tahun 2004 dimenangkan oleh Bayer Leverkusen. Di tahun 2015 dan 2004 anggotaku berakhir dengan draw ya anggota. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim AS Roma anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Bayer Leverkusen anggotaku sama, ada 2 pemain juga yang tidak dapat bermain ya anggota. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sangat yakin untuk bermain di Bayer Leverkusen saja ya anggotaku. Di akhir-akhir ini Bayer Leverkusen ini sangatlah gacor ya anggota. Oke anggotaku, di sini ketua sarankan untuk bermain di Bayer Leverkusen dengan menahan setengah poin. Sedangkan di operandernya ketua sarankan untuk bermain di over 2 ya anggotaku. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-2 ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita ke pertandingan yang ketiga antara Fiorentina versus Basel dari UEFA Euro Conference League ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh Pandot anggotaku ada di 1/4, setengah, dan 1. Sedangkan di operandernya ada di 2/3/4, 3, dan 2,5. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir Fiorentina anggota, di sini Fiorentina hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Basel anggotaku, di sini Basel berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan di 2 laga perjumpaan terakhir antara kedua tim anggotaku, di sini dimenangkan oleh Basel 1 kali pertandingan ya anggotaku, dan 1 kali pertandingan berakhir dengan draw ya anggotaku. Oke anggotaku, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini.
Di tim Fiorentina anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Basel anggotaku ada 2 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 2 pemain. Oke anggota, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di Basel saja yang anggotaku dengan menahan 1,5 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di under 3 yang anggotaku. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 1-1 ya anggota, ataupun draw ya anggotaku. Oke anggota, lanjut kita ke pertandingan yang terakhir antara West Ham versus Alkmaar ya anggotaku. Masih dari UEFA Euro Konferensi League tadi ya anggotaku. Di pasaran yang diberikan oleh pandot anggotaku ada di 1/3/4 dan 1/1/4. Sedangkan di over undernya ada di 2,5, 2/4 dan 2/3/4. Oke anggotaku, langsung saja kita masuk ke statistik antara kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir West Ham anggotaku, di sini West Ham berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan mengalami 3 kali kekalahan ya anggotaku. Di 3 kali kekalahan West Ham ini anggotaku, dia berhadapan dengan tim-tim besar ya anggotaku seperti Manchester City dan Liverpool ya anggota. Sedangkan di 5 pertandingan terakhir Alkmaar anggotaku, di sini Alkmaar berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali seri dan mengalami 1 kali kekalahan. Ini perjumpaan perdana antara West Ham versus Alkmaar ini ya anggotaku. Di sini pasti sangat-sangat sengit ya anggota. Oke anggota, langsung saja kita lihat ke daftar pemain yang bakal absen pada laga kali ini. Di tim West Ham anggotaku ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, sedangkan di tim Alkmaar anggotaku ada 1 pemain yang tidak dapat bermain. Sedangkan yang masih dipertanyakan ada 4 pemain. Oke anggotaku, di pertandingan kali ini ketua sarankan untuk bermain di West Ham saja ya anggotaku dengan mengebur 3/4 poin. Sedangkan di over-undernya ketua sarankan untuk bermain di over 2/1/4. Prediksi skor kedua di sini anggotaku akan berakhir dengan 3-0 ya anggota. Oke anggota, dari 4 pertandingan yang ketua prediksi, seandainya tidak ada yang cocok sama ketua, jangan dipaksakan anggota. Utamakan prediksi sendiri anggota. Kalau anggota aku semua merasa cocok dengan prediksi ketua, gas, jangan kasih kendor dan jangan kasih ampun anggota. Oke anggota, aku buat kalian semua yang ingin bergabung ke grup WhatsApp ketua parlay, yang pengen tahu pertandingan-pertandingan lainnya ataupun sharing-sharing tentang seputaran pertandingan sepak bola, langsung saja anggotaku gabung ke grup WhatsApp ketua parlay yang tertera di sepanjang video ataupun di kolom komentar juga ada anggota. Gratis, tidak dipungut biaya apapun anggota. Oke anggotaku, sekian prediksi pada hari ini. Jangan lupa dukung dan support terus channel YouTube ketua dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa anggotaku bagikan ke teman-teman kalian semua supaya ketua semakin semangat membuat video-video tentang seputaran pertandingan sepak bola. Oke anggota, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ketua parlay pamit mundur diri. Salam JP.